Saputra dengan NIM 20220410261. Perkenalkan, nama saya Pulian Marwati dengan NIM 2020410410260. Perkenalkan, nama saya Aryo Dwi Utomo dengan NIM 20220410270. Perkenalkan, nama saya Irfan Surya Saputra dengan NIM 20220410280. Sebelumnya perkenalan dulu ya Mas, nama saya Irfan Surya. Saya Aryo. Saya Puri. Billy saya. Mungkin Masnya juga bisa perkenalan Mas. Perkenalkan, nama aku Rofik. Di sini sebagai pengurus di sebelah sana dan bisnis solusi. Langsung aja Mas, biar cepat juga ya. Oh ya, gini Mas, aku ada pertanyaan. Bagaimana sih Mas Rofik itu mengenali karyawan yang dianggap punya bakat atau potensi besar? Terus apa ciri-ciri yang bisa Mas Rofik lihat dari karyawan tersebut? Gitu. Mungkin dimulai dari apa? Sebelah atau Dari sebelah dulu boleh? Iya. mengenali potensi ya? Iya. Mengenali potensi ya jelas. Pertama kita waktu rekrutmen kita ambil dari kan kita fokus buat mencari mahasiswa. Ya kita share poster perekrutmen, terus kita minta buat mereka melampirkan CV. Seleksi pertamanya kita seleksi dari CV-nya. Kalau dia ada pengalaman bekerja di misal rumah makan, ya F&B lah, itu bakal jadi nilai tambah. Terus habis itu kita ada wawancara. Wawancara itu untuk memvalidasi itu CV-nya tuh beneran atau enggak. Kita gali-gali apakah dia, misal dia nyentumin hobi masak, ya kita gali apakah beneran hobi masak atau enggak, ya pakai cara-cara tertentu. Terus juga itu buat mencari apa ya, kayak kelebihan-kelebihan yang dia punya sama kekurangan-kekurangan yang dia punya. Terus habis itu kita juga ada kayak tes masak. Biasanya kita kasih waktu selama 1 minggu mereka nyoba latihan kerja di sini buat ya praktik langsungnya kayak gimana. Ya, terus apakah Mas Rofik menggunakan cara khusus seperti penilaian resmi atau sekedar pengamatan sehari-hari untuk menemukan karyawan yang berbakat? Kayak penilaiannya juga itu, Mas. Kemudian berarti pas sudah keterima ya? Iya. Jadi itu kita ada penilaian ya pengamatan biasa. Itu ada tim polar, ada 4 orang. Terus juga ada penilaian dari sesama rekan kerja. Jadi kita minta mereka buat isi form buat menilai kinerja dari setiap anggota yang lainnya. Form itu ada form yang tentang apa ya? Form tingkat kualitas. Jadi ada skala 1 sampai 5. Dan juga ada isian tentang kritik saran yang lainnya. Terus kalau udah dapat karyawan nih Mas, ada lanjutan buat pelatihan nggak Mas, buat karyawannya itu bisa lebih berkembang dalam usaha Masnya atau gimana ya? Ya ada. Pelatihan ini tentang SOP sih. Jadi kita kasih file SOP biar mereka pelajari. Terus habis itu ada pelatihan langsungnya, tata cara masak, tata cara jadi kasir, macam-macam. Terus buat memastikan buat pelatihannya itu cocok buat karyawan, gimana Mas?
memastikan ya kita lihat dari penilaian dulu. Oh ya. Kira-kira mana yang lemah, di situ yang poinnya ditingkatkan. Selanjutnya, menurut Mas Rafiq, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan karyawan yang bertalenta untuk tetap bertahan pada usaha yang dijalankan Masnya? Kan? Ya. Karena ini mahasiswa, jelas kita nggak bisa mempertahankan karyawan selamanya. Oh ya. Tapi setelah dia lulus, ya kemungkinan dia bakal kembali ke daerah masing-masing. Ya. Tapi untuk mempertahankan selama dia sebelum lulus itu ya kita berusaha untuk membuat mereka nyaman di sini. Kita nggak membeda-bedakan mana partai, mana tim polar. Jadi kita anggap sama. Terus ya kita di sini tuh bukan cuma transaksional, kamu kerja kamu dibayar kan. Tapi kita di sini juga kalau bisa jadi kayak semacam teman dekat lah. Keluarga gitu. Keluarga. Terus bagaimana Mas Rafiq untuk memastikan bahwa karyawan merasa dihargai pada usaha yang dijalankan Masnya? Asli dari Ya. ya yang jelas ya memanusiakan manusia. Kita menganggap setara. Oh, ya. Sama. Kalau ada yang kesulitan ya dibantu, jangan mentang-mentang beda posisi terus semena-mena nggak boleh. Terus Mas, pastikan ada tantangan dan harapannya dalam menjalankan usaha ini. Yang pertama dulu, tantangan terbesar dalam menghadapi karyawan yang berbakat di usaha Mas apa sih Mas? Karyawan. Kalau dari karyawan sendiri ya, sebenarnya tantangan utamanya itu karena mahasiswa kan ya. Kadang ada jadwal mendadak, ada jadwal terus tugas mendadak gitu kan. Jadi ya harus siap-siap mencari pengganti. Makanya kalau di sini kan walaupun satu cuma 2 orang tapi kita punya 12 orang part time. Jadi biar saling membackup. Terus harapannya Mas untuk Masnya untuk pengelolaan karyawannya ini yang lebih berbakat untuk kedepannya gimana Mas? Harapannya. Ya. Harapannya kita lagi pengen bikin sistem sih. Sistem gimana caranya biar kadang tuh ketika kami ngasih suatu info itu nggak sampai ke semua orang. Jadi mungkin nanti sistemnya bakal ada kayak semacam whiteboard gitu buat ngasih tahu orang yang jaga saat itu jaga harus tahu tentang info yang penting itu. Kalau di chat kan kadang ketimbun ya. Jadi kalau udah ditulis misal ada perubahan harga topping X, dia langsung tahu ada perubahan harga itu. Mungkin cuma itu Mas yang kita wawancara ya. Terima kasih ya buat waktunya Mas Rafiq ya udah nyiapin waktu buat kita sebentar ya.